Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya aku, Damayantika. Apa kabarnya pagi ini teman-teman? Nah, hari ini aku mau belanja mingguan ya. Tadi aku bawa uang 100.000 rupiah. Aku belinya di Mang Sayur aja yang lewat setiap hari depan rumah ya. Sebenarnya budget mingguanku itu 150.000 ya teman-teman. Biasanya dari budget 150.000 per minggu itu khusus untuk beli ini ya, bahan lauk dan sayur, bumbu basah dan buah ya. Dan yang 100.000 biasanya aku belanjakan gini, lauk dan sayur, bumbu. Nanti lebihnya bisa untuk beli buah di toko buah langganan aku yang murah itu ya teman-teman, yang kemarin sempat aku share. Oh ya, di sini aku mau bahas juga ya tentang penghasilan harian ataupun mingguan. Maksudnya yang rumah tangga yang tidak punya gaji bulanan gitu ya, atau mungkin juga wirausaha, atau mungkin gajiannya per seminggu sekali ataupun harian. Tenang teman-teman, di sini aku juga tidak memiliki gaji bulanan. Jadi di sini penghasilan aku itu bisa dibilang harian ataupun sedapatnya uang ya. Di sini untuk usaha suamiku alhamdulillah itu bisa harian, tapi pun kadang dalam seminggu itu bisa libur 2 kali. Jadi nggak setiap hari dapat gitu ya, tergantung permintaan dan ini juga apa namanya, stamina tubuh lagi fit atau enggak gitu ya. Aku pun di sini karena usahaku selain warung sembako itu kan menerima pesanan kue ya dan nasi bo. Ini juga bisa dibilang penghasilannya itu bukan bulanan tapi sedapatnya pesanan aja gitu ya. Jadi di sini aku mau tekankan atau aku mau garis bawahi untuk yang pendapatannya tidak bulanan atau tidak memiliki gaji bulanan, utamakanlah dulu atau prioritaskanlah dulu kebutuhan pokok seperti yang awet dulu ya teman-teman, seperti beras, minyak, terus bumbu itu kan juga awet ya. Itu kalau pas lagi dapat rezeki belilah dalam jumlah yang stok untuk 1 bulan gitu. Kenapa? Biar nanti kitanya tuh lebih tenang. Nanti kalau ada rezeki lagi baru bisa beli kebutuhan pokok seperti ini ya, lauk pauk dan sayur ataupun buah gitu. Karena sifatnya ini kan tidak awet ya. Mungkin hanya bertahan 1 sampai 2 minggu aja gitu teman-teman, biar lebih fresh. Lalu kalau yang memiliki tanggungan atau hutang ataupun cicilan, utamakanlah dulu untuk menyisihkan untuk anggaran hutang ya ataupun cicilan itu. Tapi aku harap kalian di sini yang memiliki gaji harian ataupun mingguan, maksudnya tidak bulanan, mari kita berpikir untuk tidak mengambil hutang yang terlalu besar gitu ya. Prioritaskan aja itu menabung. Contoh kita itu ingin memiliki barang seperti mungkin kendaraan atau alat elektronik ataupun memiliki keinginan untuk membangun atau merenovasi rumah, maka aku harap kita sama-sama belajar untuk menerapkan sistem menabung aja. Supaya apa? Supaya kita itu tidak memiliki beban. Hasilnya sebenarnya sama kok teman-teman, bahkan kadang kita tuh ada rasa kepuasan tersendiri. Contoh kalau kita membeli barang atau merenovasi rumah itu dengan hutang, maka mungkin akan senang di awal aja, tapi untuk ke belakangnya itu akan menjadi beban gitu ya. Itu sih sepengalaman aku aja, karena di sini memang dari sebelum menikah sebenarnya di keluargaku itu jarang sekali mengajarkan atau menerapkan pola hidup yang um, berhutang ataupun memiliki angsuran gitu ya. Jadi pas kebetulan ini menikah aja, aku ambil perumahan, jadinya aku memiliki cicilan. Ini pun sebenarnya pas aku ngambil aku tuh nggak bilang dulu ke itu, gitu ke orang tuaku karena aku takut mereka nggak setuju ya. Apalagi di sini aku kan penghasilan atau pekerjaannya itu penghasilan harian gitu ya, bukan gaji bulanan. Jadi mau nggak mau gitu, karena
Suamiku udah ini sih ya, ingin cepet-cepet misah mandiri gitu, makanya ya udah terlanjur ambil perumahan KPR gitu, dan ini tuh jangka cicilannya tuh panjang. Jadi buat teman-teman yang di luaran sana yang ingin memiliki hunian ataupun tempat tinggal, aku lebih menyarankan untuk bangun rumah aja gitu loh, Mipil. Mungkin menabung untuk beli tanahnya dulu, syukur-syukur emang dapet tanah dari orang tua gitu ya, jadi nanti bisa Mipil bangun. Yang namanya membangun rumah itu kalau kita bangun sendiri hasilnya akan lebih maksimal sesuai dengan model atau keinginan yang menjadi impian kita selama ini gitu ya. Beda sama perumahan itu bangunannya itu menurut aku kurang maksimal gitu, ada aja yang kurang gitu loh teman-teman. Kadang ada yang minusnya di sini begitu ya. Apapun itu, tapi selagi rezeki kita di mana harus tetap disyukuri ya. Oh ya, dan terutama ini untuk menu makan sehari-hari dengan melakukan food prep dan masak sendiri di rumah, itu juga salah satu upaya untuk menghemat anggaran bulanan juga loh teman-teman. Selain kita dengan memasak ini bisa mengasah bakat kita, karena dengan seringnya memasak maka akan semakin mahir juga kita menciptakan masakan-masakan yang enak. Dan tenang aja untuk anggaran belanja mingguan yang tidak besar seperti aku, jangan khawatir. Dengan menu atau bahan yang sederhana kita tetap bisa menciptakan menu masakan yang enak, asal kita pintar mengolahnya ya teman-teman. Hehe. Seperti di sini aku juga belanjanya simple banget ya. Di sini aku cuma banyakin bumbu seperti cabai gitu ya. Kebetulan bawang merah aku masih ada, jadi di sini aku cuma beli bawang putih. Nah, untuk protein hewaninya aku hanya beli ayam sama telur ya, karena tadi sebenarnya di tukang sayur ada ikan kembung, cuman ikannya itu belum dibersihin, belum dikeluarkan isi perutnya gitu loh teman-teman. Jadi aku males aja buat ngeluarin atau membersihkan isi perut ikan. Lagian di sini yang suka makan ikan itu cuma aku, Pak suami sama sekali nggak makan ikan karena nggak suka. Jadi ya udah aku nggak beli ya. Mungkin di sini akan aku kreasikan aja seperti menu pertama aku di hari ini di food prep belibet deh. Awal Februari ini aku masak untuk sarapan dan makan siang itu sup ayam nanti ya, sama goreng tempe tepung gitu sama nyambel, udah gitu aja. Nanti malamnya gampang bisa bikin kue tiaw goreng, karena aku tadi juga beli kue tiaw basah ya. Untuk harga-harga per piecesnya aku nggak ngeh ya, karena ini mang sayurnya itu asal cemplungin dan hitung-hitung aja gitu loh teman-teman. Tapi yang seingatku itu cabai udah lumayan turun ya. Tadi aku beli 2 bungkus gitu cuma 6.000. Bawang putih pun sama 2 bungkus itu 6.000, cuman takaran atau beratnya itu aku nggak tahu itu berapa gram, karena nggak nanya juga. Oh ya, untuk olahan yang cuma protein hewaninya di sini cuma ayam yang cuman tadi berapa ya? Kalau nggak salah itu kayaknya cuma 150 atau 200 gram. Itu aku cuma sekali masak bikin sop ayam gitu ya. Nanti untuk telurnya bisa dikreasikan dengan misal telur dadar ataupun telur balado, ataupun ini aku udah bikin martabak telur tapi yang di frozen gitu loh teman-teman, cuman aku nggak videoin karena udah terlanjur capek banget. Maaf ya, tapi kayaknya aku udah pernah share deh masalah ini ya, martabak telur gitu ya yang homemade. Ini aku mau potong bawang daun atau daun bawang. Ini daun bawangnya udah aku cuci dan aku keringkan atau aku tiriskan, lalu aku potong-potong, nanti mau dimasukkan ke dalam freezer biar simple kalau mau pakai tinggal ambil gitu. Nah, ini sistemnya aku masukkan ke food container, nanti masukkan ke dalam freezer. Setelah 1 atau 2 jam kita kocok-kocok teman-teman supaya daun bawangnya nggak saling nempel gitu. Nah, ini dia belanjaan mingguan aku hari ini. Sederhana dan simpel banget. Nanti rencananya sisa uangnya mau aku beliin buah. Kalaupun masih sisa mungkin akan aku beliin protein hewani lagi ya untuk tambahan menu.
Nah ini lanjut aja, aku langsung bersihin kulkas aku maksudnya abaikan pemandangan yang berantakan itu karena aku banyak banget di sini serpihan-serpihan bahan kue atau pelengkap bikin kue gitu ya. Nah, cerita kulkas ini juga dulu aku membelinya dengan uang tabungan aku yang 20 ribuan gitu loh teman-teman, terkumpul senilai 3,8 juta dan bisa untuk membeli lemari es ini. Alhamdulillah. Jadi untuk yang teman-teman yang di luar sana tetap semangat menabung. Nah, ini dia menu aku hari ini, simpel banget, cuma sop ayam, sambal dan tempe tepung. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.